Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi dengan Bapak pada materi kita lanjutan dari materi yang kemarin. Ya, ini terkait dengan bekerja keras. Sebelum materinya dimulai, tolong dirapikan dulu tempat duduknya. Kalau emang ada sampah, tolong dibersihkan. Gimana? Sudah? Sip? Oke. Ya, tolong relax ya. Kemudian jangan tekan-tekan amat supaya materi bisa masuk ke dalam pikiran kalian, karena materi ini sangat penting untuk kalian. Ini materi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, yakni bekerja keras dan bertanggung jawab. Oke, sebelum kita mulai, hari ini hadir semua? Hadir ya, alhamdulillah. Jadi nggak perlu apa-apa satu-satu. Oke, yang selanjutnya sebelum kita mulai, kita semangat dulu. Are you ready? Ready. Oke, silakan dipimpin doa sebelum kita mulai belajar. Saya Ibrahim Sintarasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak sekalian, materi kita yakni bekerja keras dan bertanggung jawab. Namun materi pada pembelajaran kita hari ini adalah terkait dengan cara-cara bekerja keras dan bertanggung jawab. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita membaca Quran surat An-Nisa ayat yang ke-59 cara bersama-sama. Bahir Isnain Salas. A'udzu billahi shadaqallahul azim. Oke, artinya ya, orang-orang yang beriman dan lebih baik akibatnya. Kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Ya, kita kan berdiri. Kita menyanyikan. Oke, silakan duduk kembali. Kita membacakan perintah terlebih dahulu. Silakan dibuka HP-nya, dikeluarkan HP-nya. Oke, ya. Kita melihat video motivasi suatu pekerjaan, tetapi jangan kedidaksan dalam melakukan seberapa baik. Tujuan pembelajaran perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab dengan baik. Kompetensi dasar materi bekerja keras dan bertanggung jawab. Indikator pencapaian kompetensi pada materi ya, bisa terlihat yang di belakang. Al-Bayhaqi dalam kitab Syuhul Imam ada 4 prinsip bekerja keras dan bertanggung jawab. Bentuk pekerjaannya pada Allah. Yang pertama, ini adalah bekerja secara halal. Yang kedua, ini bekerja demi menjaga diri agar tidak menjadi beban orang lain. Yang selanjutnya, ini bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Yang keempat, ini bekerja untuk meringankan hidup bertangga. Oke, dari keempat prinsip ini terkait dengan bekerja keras dan bertanggung jawab, kita bahas satu persatu. Ya, yang pertama, bekerja keras secara halal. Nah, ini halal dari segi jenis pekerjaannya sekaligus cara menjalankannya. Oke, jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita ini banyak sekali ya kerjaannya halal, tapi caranya tidak, ya kan? Kita lihat contoh orang menjual jagung, gitu kan? Itu halal atau tidak menjual? Jual beli, halal, halal ya. Nah, tapi kalau jagungnya dari mencuri, jadi halal atau haram? Haram. Nah, itu contoh dari kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali contoh yang lainnya, pekerjaannya halal tapi caranya haram. Maka itu semua membuat hal itu menjadi tidak baik atau haram semua, gitu ya. Nah, kalau yang gambar di depan ini adalah PNS yang mengkorupsi uang rakyat, gitu kan. Nah, ini
Jangan sampai kita menjadi hal seperti ini. Pekerjaannya halal, ya kan? PNS-nya halal, tapi caranya malah dia menggunakan jabatannya, wewenangnya untuk mengkorupsi uang rakyat. Nah, ini jangan ditiru yang seperti itu. Kita gunakan bekerja keras yang secara halal dan kemudian menjalankannya juga kalau diperhatikan. Nantinya kalian kalau setelah lulus dari sekolah, gitu ya. Yang selanjutnya, bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain. Oke, yang selanjutnya ini adalah bekerja keras demi mencukupi kebutuhan keluarganya, kecuali dihitung sebagai sedekah. Ini yang dibayar penuh. Oke, yang selanjutnya bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Menerapkan perilaku kerja keras dan bertanggung jawab ini dapat diwujudkan dengan 4 langkah. Jangan malah waktu kita gunakan efektif. Jangan keseringan saat ini buat main game, waktunya habis hanya buat main game. Ya main game boleh, tapi jangan berlebihan. Ya contohnya, yang pertama adalah orang bermain voli. Kemudian ada yang tadi itu yang sebelumnya di atas apa? Membagi sembako. Kemudian yang terakhir adalah tekun atau ulet dalam bekerja. Ini contoh yang harus diterapkan. Oke, anak-anak sekalian, ini adalah sumber bacaan. Nanti kalian bisa baca ya sumber bacaan ini ketika kita nanti ada kerja atau tugas kelompok ya. Boleh membaca dari sumber bacaan yang ada di depan, boleh juga nanti dari sumber yang lain, artikel yang lain, itu diperbolehkan, gitu ya. Paham? Oke. Yang selanjutnya kita bentuk kelompok, ya. Ini ada sumber masalah yang harus kita pecahkan, ya. Ini nanti kita ada juga LKPD dan instrumen penilaian, gitu ya. Ini ada LKPD dan instrumen penilaian yang harus kalian isi, ya. Kemudian LKPD tolong juga dikerjakan ketika nanti selain mengerjakan dari masalah yang Bapak berikan. Nah, masalahnya ada di LKPD, ada di masalah yang ini ada. Ya. Yang untuk kerja kelompok, ini setiap kelompok mengidentifikasi sumber belajar tentang bekerja keras dan bertanggung jawab para sahabat Nabi. Silakan dibentuk kelompoknya. Oke, ya, sudah terbentuk kelompoknya ya. Oke, kelompok 1 ya, nanti kelompok 1 yang pertama kelompok 2 ini juga ada LKPD, tolong dikerjakan LKPD-nya, gitu ya, sama instrumen penilaian tolong diisi juga. Oke, silakan tolong dikerjakan. Kalau ada yang lengkap bisa ditanyakan ke Bapak ya terkait dengan cara-cara bekerja keras para sahabat Nabi, gitu ya. Oke, gimana? Paham ya? Dicari boleh dari internet juga boleh terkait dengan cara-cara bekerja keras dan bertanggung jawab para sahabat Nabi. Ya, dicari di internet juga boleh. Dari sumber-sumber lain atau yang ambilkan di atas ini juga boleh ya, dari sumber bacaan di atas atau dari internet sumber yang lain juga boleh ya. Betul? Katanya habis. Benar? Ada yang ditanyakan bingung? Enggak? Boleh dari internet ya, Google juga boleh, nggak ada masalah. Buka aja Google-nya dan LKPD-nya juga diisi atau dari buku. Nah, dicari dari internet, dari buku ini yang sumber bacaan dari Bapak yang Bapak sampaikan di depan juga bisa. Gitu ya? Ya Pak. Oke.
terlebih dahulu dipersilakan. Kelompok satu dulu, yuk silakan kelompok satu untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kerja keras dan tanggung jawab sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Disisakan saat umat muslim hijrah ke Madinah pada 622 Hijri, Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Ansar. Sekarang kelompok 2 ada yang ditanyakan? Contoh kedermawaan Abdurrahman bin Auf. Contoh dari kedermawaan Abdurrahman bin Auf. Silakan kelompok 2 untuk menjawab. Sejarawan Muslim Jawab Ali melaporkan tentang kedermawanan Abdurrahman bin Auf dan 500 kendaraan untuk keperluan perang dan memerdekakan 30.000 hamba sahaya. Lihat. Oke, beri aku untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 ini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kerja keras dan bertanggung jawab sahabat tukang baju. Dikisahkan setelah Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk, beliau dan rombongan berhenti sejenak di salah sudut jalan yang mengarah ke Madinah. Dari kisah tersebut juga memberikan pelajaran bahwa kita selaku umat Islam harus bersemangat dan jangan pernah berputus asa menghadapi. Ditanyakan, dipersilakan. Saya kalau satu ingin bertanya, Ya, silakan. apa hikmah dari kisah si tukang kayu tersebut? Hikmah yang dapat dipetik dari kisah tersebut, Rasulullah selalu memberikan pelajaran kepada kita seorang umatnya bahwa kita hamba Allah untuk bekerja keras untuk menghidupi kaum menafkahi istri dan anak-anaknya. Itu ya. Kelompok 1 jawaban dari kelompok 2. Paham kelompok 1? Oke. Beri aku untuk kelompok 2. Ya, dia tadi yang pertama kelompok 1 tadi menyampaikan kisah tentang Abdurrahman bin Auf, gitu ya, bagaimana beliau yang tadinya kaya raya, kemudian diikhlaskan semua hartanya, kemudian dia tidak punya harta apa-apa, tapi beliau tetap bekerja keras dan kemudian membuahkan hasil, gitu ya. Beliau kembali lagi menjadi orang yang sukses. Kemudian yang selanjutnya ini adalah kisah yang kelompok 2 tadi ini adalah kisah terkait dengan tukang batu, yang mana tangannya itu bekerja kasar, bahkan hingga melepuh, bahkan sampai Nabi mencium tangan tukang batu. Ini subhanallah sekali karena hanya ada 2 ya, yang orang di luar istri ya, yang sering dicium ini ada Fatimah, yang kedua ini adalah si tukang batu yang dicium tangannya. Nah, ini kisah luar biasa, kisah dari tukang batu ya. Jadi tolong diperhatikan betul-betul. Kesimpulan kita pada materi hari ini adalah selain taat kepada Allah dan Nabi, Islam juga memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin. Karena dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin selama tidak maksiat akan terciptalah keamanan dan ketertiban serta kemakmuran. Jika kita melanggar peraturan maka kita akan mendapat sanksi seperti dosa, hukuman atau yang lain. Contoh perbuatan peraturan dalam agama Islam yaitu menjalankan sholat lima waktu, puasa, dan melaksanakan perintah-perintah Allah yang baik, gitu ya. Oke, lagi silakan dikeluarkan HP-nya. Kita mengerjakan soal post test ya. Tadi karena kita di awal sudah mulai menggunakan pretest. Akan Bapak kirimkan melalui grup kelas ya. Oke, sudah. Oke. Kalau sudah, silakan ini dicatat ya. Ini ada tugas untuk kalian di rumah masing-masing. Buatlah makalah contoh sahabat Nabi dalam
dalam bekerja keras dan bertanggung jawab. Oke, yang nantinya insya Allah materi kita minggu depan ini adalah materinya masih terkait dengan bekerja keras dan bertanggung jawab, dan sub materinya ini adalah dalil-dalil bekerja keras dan bertanggung jawab, gitu ya. Oke, ingat kegagalan terbesar adalah apabila kita tidak pernah mencoba, gitu ya. Oke, silakan kalau ada yang bisa memberikan tanggapan terkait pembelajaran kita pada hari ini. Sudah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Oh, menyenangkan. Gimana? Oh iya, menyenangkan ya, belajar gak hanya dari sumber buku aja ya, bisa dari internet juga ya. Oke, silakan. Hari itu pembelajaran hari ini kita cukup. Silakan pimpin doa. Ketua kelas. Untuk akhiri pembelajaran pada siang ini, kita doa mulai.